Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Maliki Saleh dari kelas 4G dengan mata kuliah HAM dan Humaniter. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus yang telah kami analisis, yaitu kasus Tehran Hostage antara Amerika dan Iran. Baiklah, simak video berikut ini. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri atas nama Rizal Liakuslian dengan NIM 2005-10236. Selanjutnya ada Karima Azhara dengan NIM 2005-10244. Lalu berikutnya ada Dian Helena Putri dengan NIM 2005-10246. Dan yang terakhir ada Catur Muhtahami dengan NIM 2005-10250. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Keputusan Mahkamah Internasional terhadap Iran dan Amerika, atau disebut dengan Tehran Hostage, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mala Hayati. Yang melatar belakangi terjadinya konflik antara Iran dan Amerika, pemerintah Iran beranggapan bahwa kedutaan besar Amerika Serikat yang terletak di Teheran merupakan sebuah pusat pengintaian. Oleh karena itu, Iran meminta agar Amerika mengembalikan segala bentuk properti dan melarang segala bentuk hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Pemerintah baru Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini mendesak 3.000 warga Iran untuk berdemonstrasi di depan kantor kedutaan dan konsulat Amerika Serikat. Pada mulanya, tanggal 4 November 1979, terjadi serangan bersenjata terhadap kedutaan besar Amerika Serikat oleh militan Iran di Teheran dengan menguasai rumah kediamannya, penyanderaan penghuninya, bahkan penguasaan hak milik kedutaan dan perilaku otoritas Iran. Pada tanggal 22 November 1979, warga Iran berhasil memaksa masuk ke dalam kedutaan Amerika Serikat. Selanjutnya dalam konflik ini yang menjadi tergugat ialah Iran dan penggugatnya ialah pihak Amerika Serikat. Selanjutnya dalam konflik ini, Amerika Serikat menuntut Iran untuk membebaskan tawanan Amerika Serikat, yaitu dengan harus segera mengakhiri segala tindakan pemaksaan atau penawanan terhadap Charles de Vries Amerika dan diplomat lainnya serta staf konsuler yang semua warga negara Amerika Serikat ditawan di Iran, dan harus segera membebaskan dan menyerahkan setiap dari mereka kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, penyediaan transportasi. Pihak Iran harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki sarana yang diperlukan untuk meninggalkan wilayah Iran, termasuk sarana transportasinya. Selanjutnya, karena pihak Iran mengambil arsip properti milik Amerika Serikat, maka Amerika Serikat menuntut pengembalian properti, arsip, dan dokumen dengan menyerahkan ke pihak yang berwajib premis properti, arsip, dan dokumen dari kedutaan Amerika Serikat di Teheran dan konsulatnya di Iran. Keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional atas kasus ini yaitu diantaranya yang pertama, memutuskan bahwa tidak ada satupun anggota dari diploma Amerika atau staf konsulernya dapat menjadi subjek dari segala bentuk proses pengadilan atau menjadikan mereka saksi. Kemudian, memutuskan bahwa pemerintah Iran memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap pemerintah Amerika atas perbuatan yang dilakukannya terkait dengan peristiwa 4 November 1979 dan hal-hal yang terkait dengan peristiwa tersebut. Lalu memutuskan bahwa bentuk dan jumlah ganti rugi apabila gagal diputuskan oleh para pihak, maka akan diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya, beberapa konvensi yang dilanggar oleh Iran dalam kasus ini yaitu penyanderaan Iran terhadap kedutaan Amerika yang menimbulkan pelanggaran hukum internasional atas kewajiban Iran di bawah traktat sebagai tambahan atas pelanggaran yang dilakukannya pada saat
penyitaan kedutaan, yaitu diantaranya yang pertama ada Konvensi Wina pada tahun 1961 yang membuat beberapa pasal. Yang pertama ada pasal 22, di mana negara penerima bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung diplomatik, tetapi juga keadaan lingkungan yang berada di luar. Kemudian pada pasal 24, arsip dan dokumen misi tidak dapat diganggu-gugat kapanpun dan dimanapun. Lalu pasal 25, negara penerima harus segera memberikan fasilitas penuh untuk kinerja visi misi. Kemudian pada pasal 26, tunduk pada hukum dan peraturan mengenai masuknya zona yang dilarang atau diatur untuk keamanan nasional. Kemudian pada pasal 27, negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas di bagian misi untuk semua tujuan resmi. Kemudian pada pasal 29, orang dari agen diplomatik tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian gagalnya Iran dalam melindungi konsulat Amerika Serikat di Tabriz dan Shiraz setelah melanggar, yaitu Konvensi Wina tahun 1963, yaitu memuat beberapa pasal, yaitu pasal 5, melindungi dalam negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya. Kemudian pasal 36, kewajiban negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa negara pengirim di negara penerima. Selanjutnya, HAM dan humaniter yang dilanggar, yaitu para wakil diplomatik tidak dapat berkomunikasi baik dengan pemerintah Amerika Serikat maupun dengan kerabat mereka masing-masing. Keadaan mereka benar-benar terancam. Selanjutnya, pemerintah Iran tidak berbuat apa-apa dan bahkan terdengar kabar pemerintahan Iran melegalkan aksi penyelenggaraan kedutaan Amerika oleh Iran. Selanjutnya, militan Iran merampas arsip dan dokumen serta properti dari kedutaan Amerika Serikat di Iran. Kemudian krisis penyanderaan yang dilakukan militer Iran terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran selama 444 hari dianggap sebagai tindakan pemerasan dan para sandera sebagai korban terorisme dan anarki. Para sandera mengalami kekerasan seperti pemukulan, pencurian, bahkan ancaman dieksekusi.